pakai earphone. Nanti kalau misalnya nggak cukup kedengar dan nggak perlu pakai earphone, nanti aku lepas earphone-nya. Soalnya nggak, kemarin itu aku ngajar pakai Zoom, ternyata earphone-nya malah ganggu, jadi mesti pakai earphone. Nanti kita cobain ya. Selamat datang di Aspa Kreatif, Aspa Camp. Jadi hari ini kita mau ada bincang kreatif Instagram live bareng Pak Budi Susilo. Pak Budi Susilo itu adalah pengurus dan pimpinan dari TBM Omah Buku Londo Magelang. TBM ini, Taman Baca Masyarakat ini berdiri tahun 2016, kemudian berkembang dengan pesat sehingga pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai TBM terbaik di Magelang nomor 1. Lalu di tahun 2020 TBM Omah Londo dapat predikat sebagai TBM kreatif. Nah, dari banyak TBM di Indonesia, TBM Omah Londo bersama 9 TBM yang lainnya, jadi ada 10 TBM terpilih itu dipilih oleh Kemdikbud sebagai TBM yang aktif kreatif. Jadi kita akan banyak belajar dari Pak Budi Susilo tentang bagaimana menyelenggarakan kegiatan-kegiatan literasi, bagaimana mengembangkan komunitas dan taman bacaannya, tantangan-tantangan apa yang dihadapi, dan seperti apa strategi-strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sembari nunggu, aku akan buka beberapa poin-poin diskusi yang akan kita bicarakan nanti ya. Bentar. Tidak bisa. Maaf ya, aku agak irit ngomong soalnya lagi puasa. Takut ntar exhausted, nggak bisa minum, soalnya kalau kurang minum kan nggak bisa ya. Bentar, kayaknya masih lama, nanti kita sambung lagi ya, atau kita tunggu aja deh.
Halo, maaf disambi jalan-jalan. Nih, apa ya? Jadi ceritanya kemarin aku dapat undangan ke Solo, Surakarta. Ingat banget ya pas pandemi tahun lalu, September 2020 itu aku batal pergi ke Jakarta, padahal disuruh ngisi di Kementerian Pendidikan kelas nulis. Nah, tapi karena tes rapidku reaktif, jadi aku batal pergi. Sedih banget sih sebenarnya, tapi ya gimana doang. Sampai rumah ternyata aku false negatif, nggak jadi, sakit. Artinya alatnya itu mungkin salah mendeteksi atau cara si orang yang baca salah. Jadi waktu itu kan emang aku ditanyain, ibu ini enggak sakit itu enggak, sakit apa namanya, sakit flu enggak gitu. Aku bilangnya enggak, padahal ternyata kalau di tes itu kemungkinan kalau misalnya aku bilang iya mbak, agak kerasa ini masuk angin gitu kan, karena aku tidurnya malam, bangunnya terlalu pagi, jadi aku kecapean. Nah itu ternyata ngefek ke ini, ke hasil reaksi reaktifnya itu. Seandainya saja waktu aku bilang iya mbak, agak masuk angin gitu, mungkin sama mbaknya malah aku dilolosin. Ya udahlah, namanya juga enggak rezeki, belum rezeki. Masih lama kah? Sekarang jam berapa? Oh, bentar lagi, hore. Kemarin waktu di Solo itu aku ketemu sama 50 orang pegiat literasi, pegiat komunitas literasi dari seluruh Jawa Tengah. Kami mendapatkan bimbingan teknik atau BIMTEK tentang pemberdayaan komunitas literasi dari Balai Bahasa Kemdikbud, Badan Bahasa Kemdikbud, bareng Balai Bahasa Jawa Tengah. Selama 4 hari di Hotel Novotel itu materinya beragam. Ini kita sambil nunggu Pak Budi ya. Pak Budi kalau sudah ada silakan langsung join aja. Semoga suaraku cukup terdengar dengan baik. Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan selama BIMTEK pemberdayaan komunitas literasi di Solo. Jadi ada materi tentang manajemen pemberdayaan komunitas, kemudian kita diberikan tugas untuk membuat perencanaan program, lalu ada materi tentang bagaimana cerdas beretika digital dari Kominfo yang sekaligus ketua museum penerangan ya, museum sejarah. Nah terus museum pers,
terus materi dari akademisi tentang bagaimana menulis, terus materi dari ibu akademisi juga tentang literasi dasar itu. Terus dari terakhir kita ada materi read aloud, bagaimana membacakan nyaring untuk anak-anak. Lalu kita juga dapat tugas untuk mempraktekkan read aloud. Lalu di hari terakhir kita ada evaluasi. Kita lihat apakah Pak Budi sudah bergabung. Mungkin perlu dilihat di ini kali ya, di WA. Kemarin itu disuruh termasuk Mas Takung ya, semesta mendukung karena sesuai dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi sebagai seorang mahasiswa semester berapa saya ya ngerjain tesis yang terkait dengan komunitas literasi. Alhamdulillah Allah kasih jalan untuk bertemu dengan pegiat literasi dari seluruh Jawa Tengah. Jadi kemarin itu adalah kesempatan aku untuk wawancara langsung sama mereka. Jadi kata dosen pembimbingku harus direkam pakai perekam. Alhamdulillah di HP ku ada aplikasinya, kemudian aku udah kosongin banyak supaya bisa nyimpan rekaman. Terus aku ngider tuh dari satu teman ke teman yang lain untuk wawancara mereka satu persatu. Nah kebetulan kemarin itu aku duduknya deketan sama teman-teman yang akan mengisi IG live kita beberapa hari ini secara beruntun. Jadi di depanku tuh duduk Pak Budi Susilo dari TPM Rumah Bentuk Magelang, terus ada di sebelahku itu Mbak Alfi dari TPM Karanganyar, sebenarnya lagi ada Mbak Sus dari Sragen, terus belakangnya ada Mbak Esti dari Nalo, sekitar Solo semua. Jadi anak-anak Solo semua, cah kidulan. Sebelahnya Pak Budi itu dari Magelang juga. Kapan kita IG live juga bareng pindah. Halo, bergabung ya Pak. Nah aku mana Pak undang terima. Yes, alhamdulillah. Halo Pak, dibalik gini. Mau mendatar apa menurun? Mendatar atau menurun? Vertikal horizontal. Gini aja. Ya, Pak, suaraku kedengeran nggak? Dengeran, bagus. Oh, alhamdulillah. Ya. Soalnya kemarin tuh aku sempat pakai headset pas Zooman, itu malah kata murid-murid suruh pakai ini, nggak pakai headset, sebenarnya nggak jelas. Kalau ini jelas ya? Oh ya. Oh, berarti Zoom sama itu ya. Oke. Masih di sekolahan, Pak? Belum pundur? Oh iya, ini Mas. Sampai jam berapa? Sampai sore? Sak senengnya aja. Oh, sak senengnya. Sekarang relawan ya, rela-rela. Ya, Pak Budi, makasih banyak sudah tahu ke sini. Jadi Pak
Susilo ini adalah pendiri pegiat literasi di Omah Buku Blondo Magelang. Taman Baca Omah Buku Blondo Magelang itu berdiri tahun 2016 ya Pak. Kemudian Iya. tahun 2019 jadi TBM nomor 1 terbaik Ih. di Kabupaten Magelang. Iya. Lalu 2020 menjadi satu dari 10 TBM terpilih yang kreatif ya Pak dari Tahun Kemdikbud. 2000. 2021. Ya. Oh, kemarin September. Oh, September kan. Oh, berarti masih fresh banget. Jadi hari ini kita mau ulik-ulik dari Pak Budi apa saja kiat dan strateginya bisa ngomong TBM Omah Dondo dari berdiri sampai sekian ini sehingga berprestasi mungkin apa-apa tantangan dan strategi-strateginya selama pandemi. Monggo Pak Budi silakan langsung memperkenalkan diri lebih lanjut yang mungkin saya tadi belum sebutkan. Oh ya. Iya. Eh, Terima kasih Mbak Dian Nafi dari Demak ya. Kemarin Ya, jadi satu kontak di Sulu. Menyenangkan sekali. Eh iya, TBM kami itu biasa-biasa aja ya. Nggak ada yang istimewa. Kita cuma nemani anak-anak aja di dia monggo-monggo nderaken. Apa? Berawal kita dari pos kampling, Pak. Pos kampling yang kita kasih buku supaya yang jaga itu pada baca buku itu niatnya gitu, tapi enggak, malah bukunya buat ini bantal. Duren. Tapi untungnya siangnya itu paginya sore itu malah dimanfaatkan oleh anak-anak dibaca itu majalah apa buku-buku yang di pos kampling kan terbuka gitu. Nah, saya terus pikir, oh iya ya, kenapa kok malah kita nggak bikin TBM aja yang bukan waktu itu kita belum terpikir TBM, cuma ya tempat yang ada bukunya supaya anak-anak pada datang gitu. Terus akhirnya, nah dilalah itu suatu kesempatan pos kampling kita itu ditinjau dari Polres untuk satu lomba pos kampling gitu, itu tahun 2016. Nah, di situ sempat agak ini membuat, loh, anu Pak, pos kampling kok ada bukunya tuh, ya nggak apa-apa tuh lagi bilang gitu kan, nggak dilarang, ya nggak apa-apa sih, mungkin nggak lazim gitu ya. Nah habis Ya. itu malah respon cukup bagus karena di situ kan ada Pak Lurah, ada siapa, Pak Camat segala macam gitu. Nah akhirnya itu malah sama Pak Lurah, akhirnya saya Pak Bu, itu ada tempat kosong itu bekas Polindes itu, mungkin bisa dipakai tapi harus dibersihin dulu gitu. Oke siap, kebetulan nggak jauh tuh dari rumah dari pos kampling saya itu. Nah akhirnya 2017 kita pindah hijrah ke satu tempat yang tapi kita harus bersih-bersih dulu gitu ya. Itu terus kemudian karena kita belum punya duit ya, raknya bikin sendiri, kita ngecat-ngecat sendiri, bersih-bersihin sendiri. Terus mulai 2000 nah itu pakai relawan juga belum banyak, baru kita berdua, bertiga gitu sama anak sama istri keluarga. Terus ya moga-moga apa itu lalu mungkin Pak Lurah kasihan atau gimana, akhirnya kita diberi uang sedikit untuk dandan-dandan gitu, beli buku segala macam. 2018 dapat lagi, bukunya semakin banyak. 2019 ada tambahan donasi lagi, sambil juga kita mulai kenal komunitas-komunitas apa donasi-donasi gitu ya, dari 1.001 buku dan segala macam. Akhirnya kita dapat buku-buku, kemudian kita mulai membuat kegiatan-kegiatan. Terus ya 2018 sudah mulai jalan lah, mulai apa ya, mulai kelihatan gitu ya. Kalau 2017 itu masih nggak cetol gitu. 2018 mulai ada kegiatan, respon masyarakat bagus, terutama anak-anak. Nah, terus 2019 dilalai ya. Padahal dari dulu sejak zaman dulu kala itu belum pernah ada lomba TBM di Kabupaten Magelang. Dilalah Oh, pertama. kok ada gitu loh. Nah, akhirnya kita ikut apa yang dipersyaratkan kita ikuti. Kalau nggak salah sekitar 15 TBM itu ikut ngirim profil gitu ya. Karena kita akan turun-turunan itu, gunung piye gitu. Gini saya gini gitu. Terus kita kirim, terus disupervisi dari PNF gitu ya, dari Dinas Pendidikan. Nah, terus bertepatan dengan hari apa ya momennya saya lupa, November 2019 itu
kita ternyata dipanggil ke kabupaten, ke dinas. Oh ternyata kita juara 1 gitu. Oh iya tuh. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus terus habis itu kita ya jadi semangat ya, jadi tambah semangat. Terus ya jalan lagi 2020, kita kegiatannya makin banyak gitu ya. Terus 2021 kemarin kita ikut TBM kreatif rekreatif, ya alhamdulillah kok nyantel gitu ya. Ya gitu aja ceritanya. Kalau untuk mungkin apa lagi Mbak Dian? Nah, kalau selama pandemi itu ada perubahan apa Pak? Tentang apa ya situasinya, terus bentuk-bentuk kegiatannya, kendala-kendala yang terjadi, terus strategi apa yang dilakukan buat Iya. mengatasi kendala yang mungkin ada. Pandemi ya memang kita awal-awal pandemi itu kita sempat off ya, off bener-bener off, nggak ada kegiatan sama sekali karena kita juga masih bingung ya, ini kumpul-kumpul tidak boleh, kemudian membuat alternatif kegiatan juga kita nggak tahu mau apa gitu ya. Mau langsung apa tuh ada Zoom itu dan segala macam, nggak bisa karena bukan nggak bisa ya, mungkin nggak terjangkau ya karena anak-anak juga belum kenal itu, segmennya lebih banyak ke anak-anak sih, remajanya juga ada tapi anak-anak, jadi ya sekitar 4 bulan 3 bulan 4 bulan itu ya bener-bener off ya di Oh, April Mei Juli ya, tapi setelah itu kita pelan-pelan tetap jalan secara manual ya, secara prokes. tetap jalan tapi ya prokes gitu ya, prokes. Terus akhirnya setelah itu kita mulai ada kreasi-kreasi, oke lah kalau dengan online Zoom segala macam belum jalan, nah kita ibaratnya gini, setengah-setengah ya, misalnya kemarin lo warnai gambar itu anak-anak ngambil aja di TBM terus habis itu bawa Internet. pulang Oh, kerjakan di bawa pulang. rumah gitu, termasuk yang waktu lomba apa itu, menulis juga begitu, terus baca puisi juga begitu, mereka ngerekam gitu, terus kita ini ya walaupun jangkauannya tidak sebanyak kalau offline tapi ya tetap ada aja yang anak-anak yang aktif yang Ikutan. ikut gitu. Tetap gitu. Ya kalau ya terus akhirnya setelah kita ada pengalaman-pengalaman, kemudian kita dengan remaja juga mulai ada Zoom segala macam gitu. Nah, kalau bentuk dukungan-dukungannya itu tetap atau ada perubahan-perubahan juga Pak ketika pandemi terjadi? Yang dari Ya dari mana aja, maksudnya dari masyarakat, dari mungkin ada dari pemerintah atau dari mana lagi kalau biasanya yang ikut apa iya, Bagio Omah Blondo. sebentar saya geser sebentar ya. Ya, ya, Oke, ini cari tempat yang nyaman, Pak. enggak, ini Pak kepala sekolah itu baru rapat itu, itu. Oh ya. Santai kok. Sekolahannya dewe, Pak. Ini saya pakai kaos aja kan, masa saya pakai korfri kan enggak lazim. Iya. Gelap ya? Gak apa-apa. Nah, ini lumayan, Pak. Nah, oh tadi mendekati jendela ya. Nah iya. Nah. Apa tadi Mbak Jan? Untuk dukungan ya? Ketika kan adaptasi segala macam, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan yang saya gabung antara itu ya, mereka datang sebentar untuk pergi, terus habis itu karya dikirim via WA berarti Pak? Kirimnya mereka lewat apa? Karya-karyanya Ya, itu yang rekaman-rekaman. kalau rekaman lewat ya direkam kemudian kirim BA gitu. Ya, ya Terus kalau bebas bisa, misalnya. kalau kalau yang mewarnai mereka ngirimnya dikirim ke Ya, mewarnai diantar. Oh, Diantar datang. Ya, ya. Kita Ya. apa sih? Dropbox kayak gitu ya, kardus gitu. Oh, pakai Dropbox. Dropbox Taruh. di BBM taruh gitu nanti ditaruh di situ. Lumayan kemarin ada sekitar ya hampir 50-an anak itu pada Banyak, Pak. iya banyak. Lomba Ada, ikut lomba. iya anggota kita itu tercatat sampai kemarin sore 700. itu 52.
752 kuliah. Wow. Tapi itu kan gini, artinya kan saling saling apa ya, saling menggantikan. Jadi ada yang kemarin sudah nggak kita aktif, ganti lagi. Kalau Lulus. 700 Heeh. aktif, malah saya stres. Maksudnya mereka udah ada kuliah terus pergi kemana itu kan. Ah, Oh ya ah, ya 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 ya. ya. Nah, dari 50 orang yang ikut lomba mewarnai di Dropbox tadi kan mereka diumumin pemenangnya, Pak. Itu pengumumannya lewat mana? Gimana? Lewat pengumuman pemenangnya yang lomba mewarnai yang lewat Dropbox tadi. Itu kita tempel selain lewat WA kita itu juga Grup. kita tempel Nah, di TBM. Kebetulan kan TBM kita kan di tengah kampung ya, jadi orang lalu mm, lalang itu ya bisa baca gitu. strategis Ya, ya. Dapat tapi hadiah juga mereka. ya, ya Hadiah, kita hadiahnya umumkan gitu. diambil. Beri hadiah ya, kita bagi 3 kategori kan, kecil, tengah, besar gitu. Nanti kita bikinkan apa piala kayak gitu. Tetap Ya, ada ya, ini ya, penerimaan hadiah ya. nah, ada mereka kita undang juga. Kemudian biasanya kita kasih buku gitulah, 1 apa 2 gitu. Ah, ya Nah, paling terus, itu aja kegiatan. Gitu. nah selain apa variasi aktivitas waktu pandemi, ada perubahan juga nggak Pak di dukungan-dukungan masyarakat atau pemerintah maupun swasta gitu terhadap kegiatan-kegiatan di Omah Blondo? Artinya Oh mungkin ya, untuk dukungannya ya sama, artinya dari pemerintah desa juga tetap tetap sama. ya. Ini malah mungkin tahun depan kita naik ini kayaknya, bantuannya, subsidinya, karena Alhamdulillah. mungkin alhamdulillah baru aja nih saya tadi ditelepon oleh ketua BPD-nya untuk apa, Ah, misalnya mereka memberikan apresiasi kemarin 2021 kita sempat dapat ini, kemarin dapat itu. Mungkin dirasa kita cukup apa ya, cukup berdampak lah bagi anak-anak dan masyarakat itu. Kayaknya mereka merespon nanti untuk ke depan mungkin anggarannya mau ditambah, mungkin harapannya supaya kita lebih 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 apa ya, kegiatannya lebih banyak lagi, beragam lagi. Tapi itu juga senang-senang susah juga kan ya. Nanti kan kita harus mikir relawan kan susah nyari relawan itu. Padahal kalau kegiatannya banyak, relawannya dikit ya capek dong. kasihan. Ah, Oh, tapi ya enggak apa-apa lah, nanti kita coba untuk memberdayakan semua potensi ya, potensi relawan, potensi masyarakat. Ya, ya kalau peminatnya banyak tapi relawannya nggak mampu ya kan juga nggak jalan juga. Jadi nanti gimana nanti untuk itu. Saya juga harus banyak belajar dari teman-teman TBM yang lain, kayak di Purwokerto seperti apa. Kemarin saya ngobrol dengan Mas apa itu Fajar, oh ternyata karena kayak gini. Kemudian yang di Tegal, Pekalongan, ya kayaknya juga bagus-bagus yang lain. Kayaknya dari Mbak Dian ini saya malah belum banyak tahu nih yang Demak seperti apa nanti yang bisa saya adopsi di Magelang. nah, berarti relawan itu emang PR yang paling banyak ya yang kita alamin ya, teman-teman alamin ya. Iya, iya. Itu Sekarang kan kemarin itu harusnya mungkin yang manajemen kerelawanan itu harus ada apa namanya Pak, kayak sesi tersendiri yang lebih jero kayaknya harusnya ya nggak Pak? Mungkin untuk ya, next ini kali, untuk bimtek berikutnya mungkin. iya. Sebentar, saya tak nyari sinyal. Pakai apa Pak providernya? Ini ini apa tuh Mbak Wici? Indium ya? Ini. Oh, ini. Tapi saya pakai paketan saya. Ini saya Oh, nggak pakai pakai wifi, pakai. pakai Telkomsel apa Indosat? Smart. Saya pakainya Tri. Tri. Oh, pakai Tri ya. Tri bisa aja gampang. Nah, tantangan selain relawan itu apa Pak? Ada nggak? Ada lagi nggak? Memang yang paling paling relawan ya. Jadi kadang-kadang kita harus mau tidak mau bekerja dengan tenaga yang terbatas. Untuk tantangan lainnya apa sih ya? Mungkin Itu aja kayaknya. relawan ya. Kayaknya yang dasar itu tantangannya relawan sama ini kita harus, saya kan termasuk generasi tua ya, generasi tua itu mungkin gaptek
Padahal sekarang kan harus Oh, harus digital. membutuhkan kepastian sih pasti udah oke. Kalau saya kan harus mikir berulang-ulang kali ya. Ya salah satunya saya harus ini minta bantuan siapa yang generasi sekarang Mm-mm. yang di bidang Teknologinya ya Pak ya. digital gitu, teknologi. Saya sendiri ngejar mungkin ya terempot-empotan ya. Tapi ya tetap Pak, belajar lah. Saya paling itu tantangannya untuk. Nah, ini alhamdulillah kan minggu depan kita mau peresmian satu ruang apa? Ruang pintar namanya yang alhamdulillah kemarin kita dapat donasi dari BRI ya. Dan hmm, itu ruangan itu berbasis digital banget karena akan dilengkapi dengan wifi, dengan apa perangkat multimedia gitu ya. Nah itu seneng cuma nanti bingung ya. Kalau nggak maksimal kan saya malah dosa kan. Nah, nanti heeh. ya kita nanti cari tenaga ini yang mau dan gratis. Nah itu yang susah itu nanti. Ya, iya betul. Kan Mereka kita yang nggak cari ada pos pengalaman. penyertanya untuk operasional honor kan nggak ada. Mereka dari BRI-nya berarti hanya apa Pak? Perangkat sama infrastruktur internetnya Ya semua semua. sampai Heeh. pulsanya itu sementara kita setahun nanti ke depan akan dibayarkan. Saya kita dari TBM asal ada tempat gitu aja, tempat kosong Hmm, gitu. hmm, Pokoknya sudah ada hmm. ruangan kosong. Gitu. Wah, Mereka nanti yang akan set. bagus banget Pak itu Pak. Ya, berarti kan secara teknologinya perangkat, toolsnya udah ada, tinggal SDM-nya aja. Uh, Nah, ya semoga lancar ya. mungkin itu karena tadi saya juga baru ditanya dari mereka, Pak nanti speknya minta yang seperti apa gitu. Saya mah bingung ngejawab lah, kurang ngerti ya laptop yang spek-spek kayak apa itu pramudeng ya. Nah, nggak tahu I- nanti Itu tanya-tanya bisa temen lah dapat paling. dari dapat dari BRI itu Pak Budi yang ngajuin atau tiba-tiba mereka datang Pak, itu ceritanya gimana? Uh, enggak ya, itu mungkin bisa dibilang barangkali loh, cuma barangkali aja. Rezeki anak soleh barangkali ya, rezeki anak soleh. Iya. No. Ceritanya kan kemarin habis TBM kreatif rekreatif itu. Kemudian Mm-mm, ada teman dari media yang nulis gitulah. mm-mm. Uh, oh yang di apa itu ada tiga ya media cetak sama online itu ada yang nulis gitulah. Ternyata itu dari situ saya kan tanya gitu. Kebetulan yang ordinir dari BR itu kebetulan sama namanya Mbak Dian juga. Oh, Itu apa tiba-tiba WA gitu, tiba-tiba telepon, ini bener Pak Budi ya, oh iya ini kan TPM ini nih, oh iya ini siapa ya saya gitu, oh ini kenalkan saya ini nih. Ternyata dia itu dapat dari berita, terus habis hmm, itu mungkin mungkin ya, kepo-kepo gitu, terus nyari info tentang kita, terus akhirnya nggak tahu, ketemu. terus nomornya terus ini, terus tiba-tiba sore Hmm. ya siang sore ya sekitar 2 minggu yang lalu ya saya ditelepon itu di WA oh gini-gini terus sudah ketemu kemarin satu kali besok kita akan ketemu lagi terus Mm-mm. nanti tanggal 1 November nanti insya Allah kita launching. Wow, selamat buat rumah pintarnya. Itu berarti CSR ya Pak, untuk setahun nanti terus Iya iya ada iya CSR ya ya kalau keren. harganya sih saya sempat dikasih tahu sekian G gitu ya segitulah. Wow, wah berarti Ini kita ini tambah maju nih. ya bisa tambah maju, bisa juga nanti malah menjadi Tambah apa PR, ya? tambah Kalau PR. saya kalau saya nggak bisa mengoptimalkan ya nanti malah kedusan gitu ya istilahnya. Ya Tapi kan, ya kerjasama mungkin barangkali. ya optimal. Mungkin juga Nah, dari terus BRI-nya. nanti yang mau launching Insya Allah nanti Bunda Literasi kita Ibu Tanti, Ibu Bupati. Ya istrinya Insya Pak Allah. Bupati. Hmm. Ah, Bupati ya. Kemarin udah apa sama asistennya sudah calling ini di tengah kesibukannya yuk kasih oh siapa nanti untuk kita carikan jadwal rencananya di Oktober ini tapi mungkin karena sibuk ya nanti baru November tanggal 1 Insya Allah lancar mudah-mudahan. Amin, 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 amin. Keren banget loh, Mas Blondo. Wah, jos tenan.
Itu kiatnya apa, Pak? Bisa punya jaringan sedemikian luas, terus punya dampak yang besar. Itu apa Ya, kiat? itu nggak lepas dari nganu Mbak Dian, nggak lepas dari kita apa ya, sekarang kan udah zamannya medsos ya. Terus kita Mm-mm, kan dari cari tahu, kita itu ada mm-mm, temannya nggak sih? Oh ternyata ada forum TBM di mm-mm, daerah, oh di provinsi, oh di pusat. Nah itu sangat membantu sekali kita mengenal teman-teman di FTBM, kita kenal teman-teman di komunitas pustaka bergerak di 1001, kemudian di komunitas-komunitas baca dan literasi yang lain itu benar-benar sangat membantu dan bantu. kita iya artinya membantu informasi loh ya. Tidak Mm-mm, harus membantu apa membantu buku segala macam itu enggak ya. Ada satu dua yang membantu buku ya dari pustaka bergerak mm-mm, pernah dapat kiriman dari Litara dari 1001 ya. Eh, mm-mm, itu nah, itu eh, dan yang pasti itu membantu semangat itu. mm-mm, Membantu motivasi. Oh, temennya ada banyak termasuk kemarin Bintek itu juga luar biasa itu bagi saya pribadi dampaknya itu mm-mm, apa ya? Menyemangati oh ternyata teman banyak. Artinya kalau mm-mm. suatu saat kita kehabisan ide ya, saya bisa ke Heeh, Demak, kalau pas mampir iya, pas ada acara di mana bisa mampir ke sana kan ada kontaknya kan tinggal betul, 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 teleponan betul. itu Tambah itu banyak ini ya, source benar. sumber daya Dan untuk kita yang dapat. eh, terpenting bagi eh, terpenting bagi saya Hmm, itu ini apa kita open gitu, kita open, hmm, kita terbuka terhadap informasi, kemudian ini pokoknya masih selalu merasa kita itu kurang gitu ya. Kalau kita sudah iya, merasa, waduh, nah itu lebih bahaya itu yang ya. penyakit, penyakit yang nek cara jangkrik itu bumpeti ya, bumpet ya, nyempeli ya. Heeh, Artinya kita malah menghambat rezeki atau menghambat kemajuan kita sendiri kalau kita sudah merasa baik ya. hebat. Tapi kalau kita selalu Heeh, merasa, oh masih ada kurangnya nih, masih kurang kurang bagus ya, dan sebagainya, ya insya Allah ada kemajuan lah jalannya. dikit gitu. Yang kemarin juga menarik dari Imah Blondo itu kan waktu kita ditanya dari semua peserta, siapa yang keuangannya sudah misah antara pribadi sama apa komunitas, gitu kan? Kayaknya waktu itu cuma beberapa orang termasuk Pak Budi yang acung jari kan. Nah, itu Yang gimana untuk caranya Pak untuk yang mana? memisahkan antara ya, keuangannya itu loh, antara komunitas sama biar rapih Orang pribadi ya. finansial, Iya. laporan-laporan pembukuan segala Nah macam. kebetulan kalau kita saat ini kan bisa dibilang sudah ada sumber dana yang rutin ya, yang dari Nah, dari dia. Nah itu bisa itu dan harus di manage sendiri itu harus gitu. Misalnya kok nanti ada tambahan keuangan yang berasal dari pribadi atau dari keluarga atau dari manapun itu ya harus harus dicatat. eh, dicatat, dimasukkan dulu, dimasukkan baru Hmm. dicatat. Artinya oh ini menerima dari si A si B sekian, nah itu harus tetap ditulis gitu. Jadi jelas itu, jadi menerima dari siapa, nanti dimasukkan di pos apa, dicatat gitu. Jadi kalau itu saya sih sebenarnya bisa dibilang dari awal Mbak untuk Hmm. terpisah, walaupun itu kita belum ada donasi seperti itu. Karena misalnya saya mengeluarkan dana pribadi sekian untuk beli buku, yaitu catat menerima Hmm. sendiri, kemudian dikeluarkan berapa. Besok menerima dari relawan atau pengurus yang lain berapa untuk beli ini. Tetap tetap catat semua, tetap Hmm. catat. Jadi apa ya? Rapi Itu disiplin ya. kalau saya dalam hal itu apa ya? Mungkin pengalaman ya, karena saya di sekolah juga bendahara sih ya, barangkali loh ya. Oh, sudah punya pengalaman bendahara, emang bidangnya. Saya di sekolah itu bendahara bus 6 tahun, kemudian bendahara uang apa lagi gitu. Kalau sekarang udah ganti yang muda-muda lah. Saya kalian sing enteng-enteng sekarang. Kalau di sekolah ya, Oh, udah ada yang diserahin itu ya, bagian pembukuan. udah, Oke. ya, sekarang Terus eh kiranya ada nggak Pak harapan yang Pak Budi punya untuk TBM Pak Budi sendiri maupun TBM secara keseluruhan di Jawa hmm, Tengah dan iya Indonesia?
Saya merasa gerakan literasi ini walaupun sekarang udah relatif cukup bagus ya, dukungan dari pemerintah cukup bagus, sudah semakin banyak TBM, tapi kalau melihat dari perbandingan dengan jumlah desa, katakan begitu ya, ini contoh aja di Kabupaten Magelang ya, kita itu ada 360-an desa. Sementara TBM kita itu yang aktif sekitar 30, kan baru udah ada 10% ya. Kan kasihan itu. Artinya apa ya? Masih kurang gitu ya. Nah, sementara kita lihat cara faktanya itu perpustakaan desa ya, itu ya faktanya banyak yang enggak aktif kan ya. Jadi ya mungkin alternatifnya lebih ke TBM yang bisa bisa membantu anak-anak dan masyarakat lah. Itu kan jumlahnya masih sedikit. Mungkin kalau di kabupaten-kabupaten yang lain mungkin udah banyak ya. Kalau di Magelang masih sedikit lah. Harapan saya itu tiap desa ya ada gitu ya, seperti yang di Purwokerto itu ada one village one TBM gitu ya. Itu Hmm. kan bagus. Karena bagus banget itu Mas Fajar itu. Saya pernah ikut gymnya dia itu, webinarnya dia pernah ikut itu. Bagus banget. Nah, harapannya itu masalah istilahnya dalamnya itu seperti apa. Nah, itu kan sambil jalan ya. Yang Tapi penting jalan. ada dulu. Ya, tapi ya itu lagi karena semuanya itu berbasis relawan, memang memang hambatannya di situ. Jadi kita mau mengembangkan, memajukan cara masif itu karena berbasis relawan ya, ya memang harus punya kesadaran yang lebih karena istilahnya itu enggak. Iya. Nah, kalau harapan ke pemerintah maupun swasta ada nggak Pak terkait ini? Sebentar Pak, ini kok muter-muter. Halo? Iya. Ya, udah? Ya, smart smart ya. Tri ya. Halo, halo. Halo, udah sambung lagi, Pak. Sebentar Mbak, saya kan ya. Halo Mbak Eni, Mbak Amal, Mbak Puput, Mbak Vi. Siapa tuh tadi yang datang? Makasih ya udah bergabung. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di komen buat ini, buat kita jawab. Halo? Halo, masih sambung. Alhamdulillah. Hilang. Harapan ya, Audi. Harapan untuk Halo? pemerintah sama stakeholders, Pak. Ya, Mungkin ada harapan-harapan apa yang bisa stakeholders pemerintah, swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan, masyarakat yang bisa apa ya ikut bantu supaya Rumah Bondo tambah maju gitu. ya harapannya mereka merespon, mendukung apa yang menjadi apa ya kegiatan kita gitu. Tapi kalau saya sebenarnya pemikiran saya nggak harus gitu sih. Kalau kita selalu berpikir ujuk-ujuk kok, oh kita mengadakan TBM, ini pemerintah nggak mendukung. Saya pikir kita nggak harus berpikir itu. Justru kalau kita itu selalu seperti itu kita egois sih sebenarnya. Jadi Betul ya, betul gitu ya. saya itu kadang-kadang juga sama teman-teman yang baru ngerintis, baru mulai itu setiap kali ketemu dengan kita selalu bilang gini, saya tuh mau bikin TBM tapi tidak didukung oleh gini. Lah, yang sudah kamu lakukan apa gitu? Karena urung ketok lah, dukung opo kan tak jelas gitu. Jadi menurut Iya, saya betul sih betul betul. dukungan itu ada ya alhamdulillah, tidak ya ya alhamdulillah, tapi yang penting malah kita
kita kalau di wong itu kayaknya Mm-mm, mm-mm. iya. Halo? Iya, iya, halo, halo, halo. Masih, Pak. Nah, eh satu lagi, Pak, yang saya ingin tahu. Apa namanya? Pengaruh yang paling banget dirasain oleh masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, dan juga Kota Magelang, selain di bidang apa tadi kayak baca tulis, terus pendidikan, eh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, positif buat pengembangan diri gitu kan. Ada nggak yang hal yang spesifik lain yang khas yang mungkin apa menjadi pembeda dari TBM Omah Blondo dibanding apa TBM-TBM yang lain? Kekhasan mungkin yang kita belum tahu. Nge-freeze kayaknya nih Pak Budi. Ya, ya. Halo, hilang bapaknya. Oke, teman-teman, karena Pak Budi belum balik, eh bisa nggak ya? Balik lagi nggak, Pak? Bisa balik nggak, Pak? Mana-mana? Apakah Pak Budi sudah balik? Aku nggak lihat. Nah, tak terakhir deh sekarang. Halo, Pak Budi. Alhamdulillah. Halo, Pak. Makasih, gemuruh komennya. Dan, Pak, sebelum kita terputus lagi, mungkin bisa Pak Budi sampaikan beberapa hal yang bisa kita apa ya jadikan inspirasi buat kita terus semangat bergiat literasi, kemudian juga sesuatu yang apa ya selain yang inspiratif mungkin yang bisa menggugah kita untuk uh, apa tetap berjuang di jalan ini gitu Pak. Monggo Pak Budi. Kata penutup mungkin. eh, apa ya? Eh, mari kita lakukan kegiatan aktivitas ini dengan senang dan ikhlas. Itu aja sih. Gitu ya. Aku kemarin dapat juga Iya. sebenarnya di sana. Boleh dibagikan di sini nggak Pak? Gimana? Yang katanya wadah itu kalau dia penuh. Iya. Eh, kita itu kan sebenarnya cuma ini ya, ketitipan ya. Tapi kita sadar nggak sih kita dititipi gitu aja. Ya, apapun, mungkin materi, mungkin ilmu, mungkin waktu, tenaga. Nah, itu kan kita nggak boleh egois ya, untuk kita diri sendiri ya. Kita harus eh, berbagi. Saya pikir itu. Ya. Salah satunya ya ke TBM gitulah ya, kita. Mungkin kalau ada yang kecenderungan ke yang kegiatan yang lain bisa jadi ya. Nah, tapi saya pikir TBM untuk literasi itu juga sangat strategis sih untuk membangun generasi kita, gitu, generasi masa depan
bangsa. Waduh, terlalu tinggi ya. Tapi ya faktanya Iya, seperti itu. iya, iya. Yang menarik lagi Pak, yang kemarin Bu Dewi sempat sampaikan, kalau Bapak ingat, katanya pegiat literasi Indonesia itu terbanyak di dunia, tetapi tingkat literasi Indonesia yang masih rendah Iya. gitu kan. Itu kan aku sebenarnya terintimidasi banget sama kalimat itu. Tapi kita mungkin bisa bahas di kapan-kapan ya Pak, karena itu kita rada jero meneh. Oh, Kita oh, siap, siap. sapa, coba ada temennya nyapa rumah baca Megan, Oh Gemuruh iya, Malo, terima kasih. Mbak Eni, ya Mbak terima kasih Amal, Mbak Putut, Bu ya Megan. teman-teman. Ketemu darat untuk eh, FTBM Kota Magelang. Jadi Magelang kan ada dua, kota sama kabupaten. Nah, Saya sendiri mm, kabupaten. mm, Ini dari Medan mm, sini kota, sementara FTBM-nya mm, belum ada. Nah, nanti buka, ini nanti bikin. kita mau untuk merintis yang FTBM kota, tapi kita juga belum tahu datanya TBM Kota Magelang itu ada atau berapa, belum tahu. Tapi Mas Kalau Tri yang dari 30, FTBM Provinsi gimana? yang 30 tadi itu Belum. TBM kota atau kabupaten, Pak? Kabupaten, kabupaten. Oh, Ya. kabupaten. Oh, yang kota beda Kita lagi ya berarti ya? belum belum tahu yang Kota Magelang, enggak tahu, nanti kita tanya Mas Mbak Wiwin lagi nanti. Ada berapa Mbak Wiwin di chat berapa? Nah, kayaknya baru sekitar mungkin 5 atau di bawah 10 lah kira-kira. Karena hanya Oh 3 iya tuh. kecamatan kalau kota. Oke, oke, oke. Ada yang usul, Pak, katanya dibuka aja ruang diskusinya via Zoom. Biar maksudnya pada itu nimbrung ya. Ya, kapan-kapan deh, insya Eh, Allah nanti semoga Pak Budi berkenan buat ini bikin Zoom-nya ya, bareng-bareng. tapi Oke. sebenarnya saya itu nggak pilih untuk ngomong-ngomong gini itu karena kayaknya nggak banyak yang bisa kita ini Sebenarnya mungkin sampaikan. banyak, Pak. Cuman ya perlu dikulik itu, ya kan? Cuman dia kok itu tetap banyak. Oke, oke. Eh, Terima kasih banyak, Pak Budi. Jazakallah khair. Semoga tambah maju, tambah lancar, tambah berkah, tambah manfaat. ya, Kita insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi dengan diskusi yang lebih menarik. ya, Semoga perbincangan hari ini eh, menambah lesson learn ya, pelajaran banyak yang inspiratif yang bisa kita ambil dan menjadi inspirasi kita untuk tetap maju bergiat literasi ya. buat Indonesia yang lebih. Ini Mbak Dian sudah Ya, ngajakin makasih. Assalamualaikum. sama